Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Di pembelajaran 6, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 44 sampai dengan 49. Nah, adik-adik untuk melihat video Kak Rina boleh setel dulu atau setting dulu kualitas videonya ya. Pilihnya yang paling tinggi kualitasnya supaya gambarnya bagus dan tidak buram. Nah, untuk melihat video pembelajaran lain bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya sesuai dengan judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik sekarang kelas 4, berarti pilih playlist kelas 4, klik biru-birunya di sini. Nah, nanti kita akan masuk ke playlistnya. Berarti misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanannya ada daftarnya adik-adik. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini. Ya, dicari sampai ketemu ya. Nah, adik-adik, kita mulai ya. Kata Beni, tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Sekarang kita baca kembali teks yang di pembelajaran 4 sebelumnya ya. Nah, nanti teksnya bacanya di dalam hati. Ya, jadi Karina akan melewatkannya dulu. Nah, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita tersebut. Ya, nih Karina sudah buatkan. Yang pertama, siapa pemimpin yang jujur menurut kamu? Ya, lalu siapa pemimpin idola kamu? Apa penyebab Gugut tidak siap mengikuti ulangan? Yang keempat, sikap apa yang dapat kita contoh dari Ida? Yang kelima, mengapa mencontek disebut korupsi kecil-kecilan? Ya, itu contohnya. Lalu pertanyaan yang harus kita jawab berikutnya, tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Jadi tentang Ida, Ida itu anak cerdas, sederhana, dan jujur sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolah. Sedangkan Gugut, anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Sikap Gugut pada cerita di atas tidak patut untuk ditiru. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Nah, kita melaksanakan ulangan di sekolah itu dengan jujur ya adik-adik. Walaupun menolong dengan memberikan jawaban kita kepada teman lain, tindakan tersebut adalah salah. Ya, karena ketika ulangan kita tidak boleh tolong menolong ya, dengan saling memberikan jawaban. Lalu berikutnya, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat di cerita. Nah, jadi kejujuran harus dibiasakan sejak dini, karena berlaku jujur dari kecil mudah-mudahan nanti ketika kita dewasa tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Nah, ketidakjujuran akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam olahraga? Nah, ini ada pukulan pencaksilat ya adik-adik. Ini contoh pukulan lurus ya, gambarnya seperti ini nih. Lalu pukulan tegak seperti ini ya. Nah, lalu ini pukulan bandul ya. Lalu pukulan melingkar ya, seperti ini nih. Jadi ke sini dulu. Nanti lihat gerakan yang diperagakan oleh Bapak Ibu guru PJOK ya adik-adik ya. Nah, untuk pembelajaran saat ini dengan Karina sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.